Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Damai sejahtera Allah juga yang selalu memberkati setiap hari-hari kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Yeremia pasal 27 ayat 12 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kepada Zedekia raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk raja negeri Babel. Takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan dan penyakit sampar? Seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu. Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu diceraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka. Takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi runtuhan? Jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bencana laut dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel ketika ia mengangkut Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem ke Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam.
Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah nubuatan palsu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu manusia memiliki kuasa di dunia ini. Seorang pemimpin, baik pemimpin di pemerintahan, baik pemimpin di instansi apapun atau bos-bos, pasti memiliki nama yang sangat berpengaruh. Sidang jemaat Tuhan, kalau ada sesuatu yang akan kita lakukan, contohnya nih, kalau kita melamar pekerjaan atau masuk ke dalam sesuatu gedung atau apapun yang kita lakukan, kalau kita mengatasnamakan orang tertentu yang berpengaruh, pasti kita akan gampang sekali mendapatkannya. Inilah yang terjadi pada kerajaan Yehuda, di mana nabi-nabi palsu bernubuat memakai nama Tuhan, padahal nubuatan mereka itu adalah palsu. Sidang jemaat Tuhan, apa dasar dari kita belajar sedikit apa dasarnya harapan yang dimiliki seseorang sebenarnya? Pengharapan membutuhkan kepastian sebagai landasannya, sehingga itu tidak menjadi harapan semu atau palsu seperti harapan daripada orang-orang Yehuda, kerajaan Yehuda, bahwa perkakas-perkakas daripada rumah Tuhan akan kembali ke Yerusalem. Nabi Yeremia dipanggil oleh Tuhan, sedang jemaat Tuhan, untuk mewartakan betapa semua pengharapan Yehuda dan bangsa-bangsa sekitarnya pada masa itu, mereka bersatu untuk melawan penindas mereka. Tetapi akankah mereka memperhatikan apakah mereka memperhatikan seruan Nabi Allah? Sebenarnya tidak. Tuhan memerintahkan di sini Yeremia untuk mewartakan peringatan kepada raja-raja dari beberapa kerajaan yang datang menemui Raja Yehuda, yaitu Zedekia, yang hendak bersekongkol melawan kepada kerajaan Babel. Namun para raja itu dan Raja Yehuda memilih mengabaikan nubuatan Yeremia. Mereka malah tidak mengindahkan daripada firman Tuhan yang datang kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Nabi Yeremia menunjukkan betapa berbahayanya tindakan meletakkan pengharapan bukan kepada Allah. Di sini Yeremia mau menyadarkan mereka bahwa pengharapan yang mereka bangun adalah pengharapan manusia semata, bukan pengharapan daripada Allah. Ketika pengharapan diletakkan pada suatu atau seseorang selain Allah, maka pengharapan itu tidak akan memiliki landasan yang kuat seperti nabi-nabi palsu itu. Mereka melandaskan pengharapan itu atas omongan mereka sendiri, bukan daripada Allah. Ya, hanya Tuhan yang layak menjadi landasan pengharapan, karena mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kematahuan Tuhan, sedang jemaat Tuhan, membuat dia mengenal jalan sejarah hidup manusia. Tuhan memperingatkan orang percaya untuk tidak mendengar nubuatan palsu. Ini ketika umat memilih untuk mendengarkan para nabi palsu, mereka akan mengalami akibat dari pengharapan palsu yang mereka yakini, yakni kegetiran dan kepahitan kehidupan
yang bisa kita uraikan sebagai kesulitan hidup seperti orang Yehuda yang akan Tuhan Allah buang ke Babel. Ya, karena mereka sudah jauh daripada Tuhan. Mereka percaya kepada nabi palsu yang bernubuat palsu, yang mengatasnamakan Tuhan. Jangan kita sekali-kali mengatasnamakan Tuhan, sedang jemaat Tuhan. Kita bersumpah, kita mengatakan yang tidak demi nama Tuhan. Tidak boleh. Sedang jemaat Tuhan. Kalau kita memang bersalah, kita katakan kita bersalah. Jangan seperti orang Yehuda, sudah mereka bersalah pun, tetapi mereka masih menyakiti hati Tuhan dengan bernubuat palsu dan percaya kepada nabi-nabi palsu. Kita tahu sedang jemaat Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan dan dipanggil untuk melayani Tuhan dengan cara mengenali kebenaran darinya. Di sini kita perlu waspada dan jeli dalam memilih jalan hidup yang hendak kita pilih. Sungguh lebih baik untuk hidup dalam pengenalan akan Allah yang sejati serta memperhatikan panggilan dan peringatan-peringatannya dari Alkitab agar kita tidak tertipu oleh nubuatan palsu, apalagi zaman sekarang. Jangan percaya sedang jemaat Tuhan akan jeli melihat situasi dan tidak mudah terpengaruh oleh nubuatan palsu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami dan mengingatkan kami agar kami tidak percaya kepada nubuatan palsu, apalagi zaman sekarang ini begitu banyak nubuatan palsu yang mempengaruhi iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Dan ku ingin mengenal